Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Berjaga dan Berdoa. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 21 ayat 36. Yesus bersabda, "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu peroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk terus berjaga dan berdoa. Sabda Yesus, "Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu peroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Saudara-saudara terkasih, kita hidup di dunia sehingga memerlukan pemenuhan atas berbagai kebutuhan duniawi. Semua manusia yang pernah hidup di dunia akan membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, pekerjaan, sekolah, rumah sakit, hiburan, dan pergaulan. Jika pemenuhan itu sesuai dengan kebutuhan, hal itu normal-normal saja. Tetapi menjadi masalah jika berlebihan, apalagi jika menjadi tujuan hidup. Setiap orang perlu makan 3 kali sehari. Tetapi jika ada orang yang makan lebih dari itu sehingga mengalami kegemukan, orang itu disebut rakus. Setiap orang perlu memiliki uang untuk mencukupi kebutuhan. Tetapi beberapa orang mengumpulkan uang dengan cara merampok, korupsi, dan menipu. Ada orang yang kaya raya tanpa pernah mempedulikan orang-orang di kiri kanannya yang kelaparan dan tidak mempunyai tempat tinggal. Orang itu tamak dan egois. Setiap orang perlu pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Tetapi ada orang yang begitu gila hormat dan dengan berbagai cara mempertahankan kekuasaan. Kalau perlu, dengan menindas orang lain. Orang itu serakah. Terhadap orang rakus, tamak, egois tersebut, Yesus bersabda, "Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi.
Tentu saja Yesus mendukung orang itu bekerja keras mencari nafkah dan memenuhi kebutuhannya. Tetapi Yesus mengingatkan akan bahaya ketamakan duniawi. Sabda Yesus, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Tawaran duniawi yang nikmat dan memabukkan ternyata hanyalah suatu jebakan bagi keselamatan rohani. Saudara-saudara terkasih, ada 3 jenis manusia. Manusia pertama mementingkan segala kenikmatan duniawi dalam berbagai jenis. Dengan berbagai cara, kebutuhan itu dipenuhinya, sepuas-puasnya. Manusia kedua mementingkan hidup rohani. Waktunya dipenuhi dengan doa dan peribadatan. Ibarat para biarawan di pertapaan. Kebutuhan duniawi dipenuhi secukupnya saja. Kalau perlu, malah ditinggalkan sama sekali. Manusia ketiga menggunakan kegiatan rohani untuk mendapatkan kebutuhan duniawi. Manusia jenis mana yang berkenan kepada Tuhan? Tidak ada. Semua manusia akan mengalami situasi yang sama ketika hari Tuhan datang. Sabda Yesus, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Tuhan jauh di atas manusia. Jika Tuhan datang, manusia tidak ada artinya. Juga semua yang sudah dilakukan manusia menjadi tidak berarti sama sekali. Apa yang hendak disampaikan Yesus adalah betapa hidup manusia itu laksana debu saja. Betapa puluhan masa hidup manusia itu laksana seorang penjaga malam berjaga. Betapa kekuasaan dan popularitas yang didekap erat itu hanya akan menjadi selembar daun kering yang tertiup angin. Di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, manusia tiada. Saudara-saudara terkasih, apakah manusia benar-benar tidak bermakna bagi Tuhan? Tidak. Tuhan begitu mencintai manusia yang dianggap secitra dengan dirinya. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Tuhan tidak menghendaki manusia binasa karena dosa, sehingga mengirimkan putra tunggalnya ke dunia. Itu tindakan dari Tuhan. Bagaimana manusia sendiri harus berbuat agar selamat di hari kedatangan Tuhan? Sabda Yesus, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu peroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Dengan tegas, Yesus meminta kita untuk berjaga-jaga. Yang dimaksudkan dengan berjaga adalah terus-menerus memusatkan hidup kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Berjaga-jaga bisa dengan mendengarkan kitab suci, mengikuti perayaan liturgi, bertekun dalam doa, membagikan diri kepada orang lain yang membutuhkan, melayani umat di gereja, bekerja keras mencari nafkah. Berjaga-jaga berarti menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya tujuan hidup kita di dunia. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing.
apakah kita masih sibuk memenuhi kebutuhan duniawi? Apakah kita sudah berjaga dan berdoa menantikan hari Tuhan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami masih menyibukkan diri untuk memenuhi kebutuhan dunia kami. Kami tidak mementingkan kedatangan Tuhan yang tidak tentu waktunya. Tegurlah kami karena kelalaian ini. Arahkanlah iman kami hanya untuk tertuju kepada rencana-Mu bagi hidup kami. Dampingilah kami untuk berjaga dan berdoa, menantikan hari Tuhan datang. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.